kakinya. Jadi Apa nanti manfaat? abang-abang ini kan Bukan begitu abangku, bukan begitu pertanyaan saya. Manfaat bagi kita menyembah Yesus apa manfaatnya? loh, kita udah dikasih makan, udah diciptain, udah diberi kita hidup. Harusnya kita timbal balik dong, menghargai dan menghormati dan menyembah dan mengasihi Dia. Hanya itu Kenapa alasannya, jadi kita meskipun sibuk nggak ada dengan manfaatnya. nabi? Oh iya, Hanya itu dulu lah alasannya, satu-satu meskipun nggak ada aja. manfaatnya menyembah Jangan Yesus. kau borong. Iya. Pelan-pelan aja bang, pelan-pelan, Ya, santai-santai. ya, ya. Hanya itu manfaatnya abangku. Ketika kita tidak menyembah Yesus, ketika Ya kita menyembah banyak Yesus, lah. Masa harus saya omongin satu hal ya yang ini manfaatnya nggak pada perlu? diri saya Ya apa? satu-satu dulu lah jawabnya. Iya ya, manfaatnya Ya pada kalau diri kau saya. menyembah gitu. Yesus, ya kau dikasih makan, nggak ditabrak mobil kau nanti. Tapi banyak orang yang tidak menyembah Yesus tetap makan, gimana tuh bang? Ya, untuk di dunia kan masih berlaku hukum tabur tuai, tapi nanti ketika waktunya tiba, kan Tuhan masih kasih kesempatan kan? Apakah kamu mau mencari Yesus? Apakah kamu cuek-cuek aja? Nah kalau jangankan kau sama Yesus, sama preman aja kalau kau songong, apalagi sama Yesus. Ya, jadi boleh nggak saya Sama menyimpulkan itu. seperti ini? Boleh nggak saya menyimpulkan seperti ini? Yesus itu, maaf kata sebelumnya, Yesus itu gila untuk disembah. Karena kenapa? Ketika saya menyembahnya, saya akan diberikan sesuatu. Ketika saya tidak menyembahnya, saya akan dilempar ke neraka. Ya ngapain ciptaan manusia kalau tidak menguntungkan buat dia? Saya juga ngapain miara Ya, ayam kalau makanya ayam itu itu juga nggak ada pertanyaan gunanya? pertama saya Mending tadi, bunuh. abangku itu Ya pertanyaan sama. saya, untuk apa Yesus akan Yesus bunuh memang- kau. Kalau kau nggak Ya. bisa diatur, kau dibunuh. Oke. Aku aja ngeliat kau udah kesel, apalagi Yesus. Ya, ya, betul, betul. Jangankan Yesus, aku aja. Iya, iya, Kau iya, kebanyakan iya. ngomong juga udah kesel aku, apalagi dia. Pertanyaan saya begini nih, Iya, lama-lama nih. apa Yesus memerintahkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi dia? Itu. Dan juga tidak ada manfaatnya bagi yang Jangan diperintah. kau yang ngatur. Bukan mulut kau yang ngatur. Kau Ini kalau nggak mau diskusi diatur, kau juga, dibunuh. ini Itu aja diskusi titik. juga. Harusnya Anda siap. Iya, untuk makanya saya ditanya. bilang, ketika kau tidak mau menyembah Yesus, ya kau Sabar, dibunuh aja, sabar, kau. sabar. Mau ngasih salam ke Nabi dulu, izin ya, Os. Salam Nabi. Ya, Shalom, silakan, shalom. Troy. Bang Troy. Bang Troy, Ya, ya, Nabi. rumah lo yang di Medan bisa dipakai nggak? Gue mau Bisa, bisa Nabi. Segalanya untuk Nabi. Bisa ya? Untuk Tuhan, segalanya untuk Nabi. Haleluya. Oke. Iya. Iya. Oke, Kenapa Bang, tidak lanjut, menyembah Bang. Yesus? Luga, kenapa tidak menyembah Iya. Yesus? Apa gimana? Yang memberikan, kenapa tidak menyembahnya langsung tuh? Tuhannya Yesus, kenapa bukan itu yang disembah? Yesus itu tidak punya Tuhan, itu bapak kandungnya. Itu Gimana Bapak sih? kandung. Ngerti nggak sih lo? Artinya ada dua sosok di situ ya, ada dua pribadi situ ya. Dia anaknya sama kayak Iya. Gibran, bapaknya Jokowi sama, nggak ada Iya, persis artinya ada dua sosok di situ, ada dua pribadi. Emang di situ. dua, siapa yang bilang tiga? Aduh, kau Oke, itu satu, ada dua. dua. Dua-duanya maha kuasa Nah, nggak? terus? Dua-duanya Hah? maha kuasa nggak? Dua-duanya maha kuasa Lu nggak? bapak anak itu kan sama kekayaannya, namanya juga anak sama bapak. Jadi satu kekuasaan dibagi dua. Namanya kalau kita konglomerat, anak kita juga udah pasti konglo karena punya anak, punya bapak, punya anak, itu kan satu kesatuan, satu keluarga. Yang namanya maha kuasa itu tak terhingga kekuasaannya. Bukan kau yang ngatur, Terhingga Yesus itu yang tidak bisa ngatur. dibagi. Kenapa pula jadi kau yang ngatur? Jadi begini loh ya, jika ada dua, jika yang maha kuasa itu lebih daripada satu, yang terjadi adalah saling membatasi. Dua-duanya gugur jadi maha kuasa. Bukan begitu. Yesus kan sebagai bagaimana? anak, tugasnya tunduk kepada Bapa. Tugas kepada Bapa memberikan sertifikat langit dan bumi atas nama anaknya. Langit, bintang, bumi itu sertifikat udah atas nama anaknya. Karena Dari mana saking datangnya sayangnya Yesus Allah ini? sama Bapa. Tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai anak Bapa. Dari mana datangnya Yesus ini? Kan ketika Yesus dibaptis, bapaknya langsung ngomong, ini anakku ya. Kurang ajar, ini bukan Iya, anakku, ini maksudnya. anakku, anjing, kata bapak. Yesus adalah anak Tuhan. Karena Yesus adalah anak kenapa? Tuhan dan dia punya Namanya dia siapa? punya sosok, punya pribadi. Kapan datangnya anaknya nih? Maksudnya Tiba-tiba kan udah punya datang anak. 2000 tahun yang lalu. Anaknya diciptakan nggak? Dia sudah anak itu bukan dicipta, anak itu setengah dari diri kita, itu namanya anak. Kalau dicipta namanya robot. Artinya begini Bang Luga. Pelan-pelan diskusinya. Jika dia tidak diciptakan, artinya tidak ada masa yang mengawalinya. Betul. Ada dua yang kekal di situ. Ada anak, ada bapak. Tiga, satu lagi mamanya Roh Oke. Kudus. Oke, ada tiga yang kekal. Ada tiga yang tidak diawali oleh masa. Anak, Roh Kudus, Pintar dan juga kau. Oke, dengar ya. Udah mulai ada kemajuan. Sebentar. Ada tiga yang tidak berawal. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Roh Kudus, ya. Kalau tiga-tiganya tidak berawal, kenapa mesti ada Anak, ada Bapa? Siapa yang Ya ada di memang situ? sudah dari sononya begitu. Yesus. Jadi Tuhan mendapati Roh dirinya Kudus dalam mana? keadaan seperti itu.
Yesus itu jadi anak itu ditetapkan, bukan dilahirkan. Memang sudah tiga-tiganya kan, itu kan satu sebenarnya. Satu itu, di dalam satu itu terbagi menjadi tiga. Perempuan, Roh Kudus, Yesus anaknya. Memang Tuhan itu memang satu kesatuan, satu keluarga. Udah dari sononya, makanya manusia diciptakan juga keluarga. Pelan-pelan diskusinya, biar paham dulu. Jadi seperti ini, Tuhan yang tidak diawali oleh masa itu mendapati dirinya dalam keadaan seperti itu. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima keadaannya yang seperti itu. Betul? Iya, kan tidak ada lagi yang bisa melawan dia. Tidak maha kuasa dong Tuhannya. Tuhan terkena takdir. Bisa ngelawan dia, masalahnya nggak ada yang bisa ngelawan dia. Kecuali takdir. kalau ada yang mengalahkan, ya digugurkan. Masalahnya nggak ada. Kau gimana cara perhatikan pertanyaan saya, Luka. Perhatikan. Tuhan yang katanya maha kuasa itu mendapati dirinya dalam keadaan satu hakikat. Terbagi tiga dia. Dia melihat dirinya, ternyata saya ini ada tiga. Kenapa saya bisa seperti ini? Siapa yang membuat saya seperti ini? Nggak ada. Gimana? Memang dia udah ada dari sononya. Makanya gini. Artinya, makanya kau jangan gini. Tuhan itu dikenai takdir. Sebentar dulu. Begitu, Bang Luka. Sebentar dulu. Kamu ini Iya. jangan terlalu berpikir bebas kayak orang gila. Kalau kau berpikir bebas kayak orang gila, ntar semua kau tanyain. Justru orang gila itu yang banyak menghasilkan kreasi yang banyak. Iya, makanya kan saya udah bilang, Yesus, Bapa, sudah tiga-tiganya dari sononya seperti itu. Bagaimana kok bisa begitu? Ya itu kan, kita kan tidak mampu, otak kita yang pasti yang udah kita tahu Tuhan kekal. Sampai di situ aja udah cukup. Jangan kau nanya-nanya semuanya, itu nggak ada gunanya kau tanya-tanya. Hancur Iya iman dong, kalau nanya-nanya. kau nanya. Loh, bagaimana? Ibarat kata ada preman ditonjokin lah, misalnya muncul kau berdarah, terus kau tanya kenapa kau berdarah, ya bibir kau udah hancur, itulah intinya. Intinya kau tidak punya kuasa. Yang dikenai takdir itu, yang mendapat takdir nasib itu adalah makhluk ciptaan, bukan Kamu Tuhan. itu ciptaan, kalau Tuhan terlalu paham jangan seperti itu, terlalu ternyata banyak Tuhan juga dikenai nanya-nanya. nasib. Kau itu ciptaan hina, manusia berdosanya kau, kecuali kau Tuhan. Nanya-nanya. Oke, Bang. Udah lanjut. Oke, izin sapa dulu Bang Wasli. Assalamualaikum. Bang Troy, Bang Pajero, selamat sore. Selamat sore host, senang mendengar suara host, luar biasa, sehat selalu. Oke, Bang Troy, dari apa yang disampaikan Luga, Bang Troy setuju atau enggak dengan apa yang disampaikan Luga? Yesus ayahnya Bapa, ibunya Roh Kudus, bukan Maria. Bagaimana? Ya, luar biasa ya. Di sini memberikan pesan buat kita. Ternyata ada dukung-mendukung ya, sebuah keseimbangan universe di mana ada yang maskulin sebagai kekuatan dan ada pendukungnya kebijaksanaan dalam Ibu yang suci Hagia Sophia. Jadi di mana dua peran ini, yang satu memberi kekuatan, yang satu memberi ruang untuk hidup, untuk bertumbuh dan berkolaborasi. Nah, ini pesan ini sebenarnya jangan kita ambil dalam mana-mana metafor ya. Dan ini untuk mewujudkan keluarga kerajaan Allah hadir di bumi, di mana bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, pastilah anaknya anak Tuhan. Begitu, host. Boleh tanya Bang, itu buku nikah Tuhan di mana Bang sama kakaknya gitu? Enggak seperti Kan itu. setiap, aduh, ini Nabi, hajar dulu Nabi. Begini. Pernikahan itu hanya bisa terjadi ketika orang itu punya mula. Maka akan ada terjadi kapan? Ada waktu yang mengikat dia. Kalau Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Jadi dia dari kekal sudah satu. Sampai kekal satu. Makanya disebut Alfa dan Omega. Jadi Tuhan itu dari kekal, jadi dia tidak punya mula. Kapan, mana, enggak. Kok kayak Wanes itu, Bang Luga? Oke, sedikit. Wanes nggak ada Tuhan perempuan. Wanes tidak ada Tuhan perempuan. Oke, Bang. Ya, ini persoalannya ada pada ini, Luga. Persoalannya ada pada kuasa itu. Kuasa itu, apakah kuasa itu dibagi tiga atau masing-masingnya berkuasa? Masing-masingnya berkuasa atau satu? Nah, pertanyaannya bagus nih. Pertanyaannya bagus nih. Sama seperti laki-laki dan perempuan. Laki-laki modalnya sperma, perempuan modalnya sel telur. Jadi sama-sama punya andil. Jadi ketiganya ini sama-sama punya andil. Yesus dia sumber terang. Bapa bukan sumber terang. Jadi Bapa butuh terangnya Yesus. Betul. Bapa itu dia berpikir, intelijensi, ngatur, ngajar, menciptakan. Oke. Masuk akal. Kalau yang dibilang Bang Luga ini masuk akal. Aku udah ku dengar berapa banyak orang memaparkan konsep Tritunggal. Satu pun nggak ada yang masuk akal dan gampang dibantah. Tapi yang punya Bang Luga ini hampir-hampir nggak bisa kita bantah loh. Masya Allah. Berkembang. Dia konsep dia berkembang. Aku itu Hanya orang akui. cerdas. Oke. Berkembang. Nanti kami ngopi di Medan sama Bang Saiful. Jadi tolong dicari warung kopi yang keren Bang Saiful, yang Oh, ala-ala aman India. lah, aman lah. Ya, yang dekat-dekat Palang Bulan itu Bang, ada BPK-nya di situ. Iya, Aduh. aku posisi masih di Selangit ya. Oh ya, Saiful, jangan apa ya, Saiful. OTW Jangan Selangit. ngopi. Pokoknya Banyak sampai tuh, Medan, banyak. abang aman.
Oke, Bang Luga, Oke. sedikit Nah, inilah. saya sedikit. Oke, Oke, satu lagi. Bang Luga ini hobi Tadi ngopi saya dekat jawab dulu. daging bebong ya, Bang Epul. Aduh, itu nggak bisa lah. Jangan. Jangan gitu, nggak Jadi boleh. gini, Tiga Tuhan itu sekarang saya ada tambahin lima. dikit lagi, Bang. Ya. Bang, saya tambahin Iya. dikit lagi, Bang. Oke, nanya. Kenapa kuasa kealahan itu bukan ada pada Bapa, bukan ada pada Anak, tetapi ada pada Roh Kudus? Ini sama seperti konsep laki-laki dan perempuan. Kenapa rahim itu dititip di perempuan? Kenapa rahim itu nggak didobel lagi di laki-laki? Ada penis, ada rahim. Kenapa harus di perempuan? Supaya laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan. Demikian juga kealahan, Bapa itu intelektualnya. Jadi dia yang mengatur, memimpin, mengarahkan, mengajar. Makanya Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Pengajaranku bukan dari diriku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Tapi Ya, kalau soal masalah saya perang, sudah nangkap. sebentar, satu lagi, Sudah Bang. nangkap, Bang. Iya, Ya. sebentar. Yang lain belum nangkap, sebentar. Roh Kudus inilah sumber kuasa. Makanya ketika Yesus membuat mujizat, coba saya tanya Bang Itifatul, Yesus itu membuat mujizat pakai kuasa A, Bapa, B, Roh Kudus. Coba Abang jawab. Kuasa Bapak. B. Itu salah kan? B. Salah, Oh, B. B, ya. Oke, Roh salah. Kudus. Makanya Bang sekolah. Coba Bang Oke, sekolah oke, lagi. oke. Bapak nggak punya kuasa seperti itu. Bapak cuma punya intelijensi. Artinya pelan-pelan aja ya. Betul, Oke. betul. Artinya Bapak Bapak dan anak ngajar ini jago, bergantung sama tapi Roh kalau- Kudus. Apa? Bapak dan anak ini bergantung kuasanya pada Roh Kudus. Bapak dan anak ini bergantung Iya, kuasanya pada Bapa. Kalau soal kuasa, Bapa dan Anak bergantung sama Roh Kudus. Tapi kalau soal kepintaran, Roh Kudus sama Anak bergantung sama Bapa. Iya. Paham? Gitu. Iya, paham. Udah. Bang Luga. Kalau Yesus puasa itu untuk apa ya, Bang Luga? Ya itu dia kasih contoh Puasa. lah sama umatnya. Iya. Gini, Yesus kan gini. puasa. Gini. Gitu. Gimana, Bang? Gini, kalau Yesus menciptakan langit dan bumi bisa, mengusir setan terlalu kecil buat dia. Cuma ada satu hal yang sulit dia lakukan, tapi harus dia lakukan, yaitu puasa. Bang Surga kan Luga, makan mulu ya. orang. Kita fokus sama Roh Kudus yang Maha Kalau Kuasa kita itu. Tahan dulu, biar dulu Bang Luga jelasin dulu. Diam dulu teman-teman. Silakan Bang Luga. Lanjut. Mengenai puasa tadi, Bang Begini, Luga lanjut. kalau masalah menciptakan langit dan bumi, dia cuma cukup ngomong, jadi, semua jadi. Nah, kalau masalah dia mengusir setan, itu terlalu kecil buat dia. Tapi yang sulit buat yang dilakukan oleh Tuhan cuma satu. Pertama, bisa nggak dia rela mati? Oh, itu susah banget bagi Tuhan. Mana Ya. ada Tuhan yang mau mati? Coba cek. Nggak ada mana Tuhan yang pengen bisa mati. Nggak ada. Cuma Yesus Kristus doang. Makanya kelebihannya Yesus daripada Bapa, Yesus itu berani mati, Bapa tidak. Itulah Patutlah kelebihan. Bang, selama ini aku nggak tahu itu alasannya. Betul loh. Iya. Maksudnya orang Kristen kan selama ini selalu bangga. Enggak, Tuhan hubungannya kami sama mati puasa gitu kan. apa, Bang Luga? Sebentar, Hubungannya dengan puasa tadi, Filipi Bang Luga. 2. Nah, Tidak ada Tuhan yang berani mati bagi umatnya, tidak ada. Betul, Atau betul, berani betul. mati. Karena mati itu serem loh. Arti, mati Iya, itu iya. kepala kau dipotong itu ngeri banget. Tapi yang makanya dibilang di Filipi 2 ayat 9, walaupun dalam kesetaraannya dengan Allah, bukan Iya, satu mengosongkan yang harus diri. dipertahankan, melainkan taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut yang seluruh yang di surga, di bumi dan di Di bawah situ bumi. kuncinya Bang, di situ kuncinya. Ngeri. Enggak, maksudnya selama ini aku diskusi sama orang Kristen, aku bingung kok dia bangga Tuhannya mati. Rupanya karena itu Iya. ya. Cuman itu, Salah cuman satunya, Yesus yang mati ya. Sebelum menuju mati biasanya lapar. Ketika Yesus puasa, sebentar Bang. Ketika Yesus puasa 40 hari, menarik nih, percuma menarik. iblis Lanjut. ada. Apakah iblis mengatakan, "Oh, aku akan mengajari kau cara mengusir setan"? Yesus jagonya mengusir setan. Tapi iblis tahu apa yang paling bisa. Apakah ketuhanan bisa gagal? Sebenarnya bisa. Tapi sayangnya Yesus menang. Makanya iblis datang dengan segala, jangan salah, iblis itu orang nomor 2 loh. Orang nomor 2 setelah Tuhan. Makanya ujiannya yang paling ngeri apa? Jadikanlah batu ini menjadi roti. Itu dalam kondisi lapar loh. Kalau Yesus bilang itu, maka ketuhanan gak ada lagi. Yang Tuhan adalah Lucifer. Ya, Tapi Yesus berkata, Lanjut, Bang, juga ya, manusia lanjut ya. bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman Allah. Jadi di situ Ya, Yesus tanggapi, menang, Bang, ya. puasa dan kematian. Tanggapi ya, boleh. Iya. Saya menanggapi tadi. Juga, saya mau tanya begini juga. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa pada diriku sendiri. betul. Nah, jadi Betul. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa pada dirinya sendiri. Apakah Kalau yang nggak ada kuasa dari Roh Kudus nggak bisa. Kalau ya, Iya, saya jawab. Yesus Ya, itu jadi- tidak sepintar Bapa. Sebentar. Bapak, saya jawab dong. Udah stop. Ya, iya, jawab aja, Bang. Yesus Nggak apa-apa. itu tidak lebih pintar dari Bapa. Bapa itu lebih pintar dari Yesus. Ya, makanya Yesus mengakui bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Bapa. Tapi ada satu hal kelebihan Yesus yang tidak dimiliki oleh Bapa. Yaitu Yesus berkata, dia berani ngomong, akulah terang dunia. Itu kelebihannya Yesus dibanding Bapa. Karena yang membuat alam semesta ini bersinar, bintang-bintang bersinar, itu bukan Bapa, bukan Roh Kudus,
tetapi Yesus. Makanya Yesus itu Tuhan. Karena Bapa tidak punya cahaya di dalam dirinya, Ya, sehingga dia ya nggak boleh gitu dong bang, nggak boleh ketawa dong. Saya kan Bang Troy tanya, nggak boleh itu gitu, jawabannya. Nabi loh, ini yang ngomong Nabi loh. Iya, iya. Kenapa Kita Yesus kan nggak nanya. ngomong, Bapakku lah terang dunia? Kenapa Yesus nggak ngomong, Bapakku lah terang dunia? Tapi kalau masalah pengajaran, ajaranku bukan berasal dari diriku, Yesus terus terang. Tapi kalau soal terang, ketika Yohanes melihat Yesus di bawah Patmos, itu wajahnya lebih terang dari matahari. Terus di Wahyu pasal 22 dikatakan, sebentar, sabar. Yang menjadi lampu di sorga, itu ada anak domba. Berarti makanya Yesus itu adalah Tuhan cahaya. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan api, Bapa Tuhan intelektual. Paham? Lah, Makanya kok Roh Tritunggal. Kudus yang Tuhan api bang, Kan kuasanya ada di dia, Pak. bukan yang pernah Api jadi berkuasa. apa Oke, saya tanggapi. api Tuhan Bapak kan, waktu bicara Bukan, sama Musa. Wahyu 4 ayat 5, Wahyu 4 ayat 5, dan di hadapan tahta itu ada 7 obor menyala-nyala, dan itu Allah. Jadi gini, Yesus ini juga ada apinya, tapi kan apinya berasal dari Roh Kudus. Bapak juga ada apinya berasal dari Roh Kudus, seperti itu. Enggak, saya tanggapi terpojok Pak. Ya, oke, saya tanya ya, saya tanggapi enggak. Oke, enggak begini enggak. Di dalam Yohanes 10:30, Yesus mengatakan, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan Bapa, jangan kamu percaya kepadaku, kata Yesus. Berarti di situ siapa yang lebih tinggi, Yesus atau Bapa? Bapak lebih tinggi, betul. Tetapi kan posisi Yesus ini adalah anak kandungnya, bukan nabi. Nabi terlalu jauh di bawah, masuk jurang itu. Jangan terlalu menganggap nabi itu tertinggi. Anak itu udah berada di sebelah kanan Bapak, itu duduk berdampingan kayak orang nikah. Bapak di sini, Bapak sebelah, Yesus sebelah, udah selevel dia. Oh, Nabi itu masih jauh. Kalau di surga ada perkawinan anak domba itu maksudnya gimana Bang Luga? Itu perkawinan secara roh, karena pada dasarnya kan roh yang kita pun laki-laki dan perempuan kalau nggak ada tubuh kan sebenarnya ya percintaan, gitu kan. Jadi itu perkawinan secara rohani. Nah, jadi di surga Bukan ada fisik, karena kawin mawin ya Bang Luga? Tidak, kalau secara laki-laki dan perempuan, manusia tidak ada yang kawin, termasuk malaikat nggak ada yang kawin. Jadi yang kawin itu adalah secara roh, itu pun dalam tingkat kerohanian tertentu, maka disebut mempelai Kristus. Nah tapi kalau Bapa dan Roh Kudus itu, Bapa dan Roh Kudus itu kawin. Jadi kawin itu adalah hadiah bagi mereka yang sungguh-sungguh imannya. Nah kalau manusia-manusia biasa yang nggak punya upah apa-apa ya nggak kawin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat aja nggak kawin kok. Ya, gitu ya. Malaikat aja nggak kawin. Saking mahalnya perkawinan itu. Iya, iya. Luka masih ada Luka ya, abang Luka Tanya, yang Jaya. tawa ganteng aja dia. Jadi ternyata yang maha kuasa Yesus itu ini- hanyalah Roh Kudus, yang maha kuasa itu Yesus Roh Kudus. ini Tuhan ataupun hamba bang? Bang Luka, Kan gini, satu-satu Yesus dulu ya. ini Pertanyaan. Tuhan ataupun Nah. hamba? Yesus anak kandung tuh ahli waris, anak Lim Silyong, Antoni Salim, itu anak Ya, kandungnya, saya tahu, tapi bukan gelarnya. jadi pembantunya. Gelar. Hah? Saya minta gelar bang. Saya minta gelar. Dia hamba atau Tuhan? Gitu saja. Tuhan. Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub begitu. Iya, betul. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Oh begitu. Jadi bang, coba baca di Kisah Para Rasul 3:13. Silakan langsung baca. Biar nggak terlalu lama, langsung aja dibaca. Saya punya pendek aja tuh bang. Allah itu ada Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan nenek moyangnya telah memuliakan hambanya Yesus. Nah, di situ Yesus adalah hamba bang, dimuliakan oleh Allah. Oke. Nah, Oke, gini apa Bang. Gini ya. Hamba ini ketika Tuhan ingin menjadi manusia direndahkan serendah-rendahnya. Di dalam Filipi 2 ayat dikatakan, dalam kesetaraannya dengan Allah, ia mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Jadi Yesus ini bisa dibilang menyamar seperti hamba, sehingga orang sampai menyalibkan dia karena orang nggak kenal dia. Makanya dia dibilang mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba itu bisa terlihat dari berapa banyak duitnya. Kalau ada pembantu 200 triliun, itu bukan hamba lagi namanya, itu udah bos. Jadi kerja. Iya. Tapi kalau ada pembantu duitnya 200 triliun, kemungkinan besar dia nyamar. Makanya dijelaskan dalam Filipi 2, walaupun dalam rupa Allah, bukan sesuatu yang milik harus dipertahankan, melainkan mengosongkan, menyamar, dan mengambil rupa seorang hamba. Paham nggak? Nggak paham juga Yang panjang ya. nggak? Kalah. Tapi Yesus disalib sebenarnya disalib atau tidak Bang Luga? Disalib. Disalib. Betul. Iya.
Oke. Itu Bapaknya menurut saya pembahasan yang tidak terlalu penting. Oke, Karena Bang ketuhanannya Luga. aja udah dahsyat. Ya, sebentar, Bang Luga. sebentar ya. Silakan. Ya, Ini jadi, ada ya, kita ya. boleh minta pendapat teman Kristen yang lain nggak ya? Ada Ya, teman sebentar Kristen saya lain nanya lagi. dulu Bang Luga. Iya, kamu tanya yang pinter-pinter lah, jangan mau Iya, tanya iya. sama orang-orang stres juga. Ya, begini. Ternyata Masuk, Michael. ternyata yang Maha Kuasa itu adalah Roh Kudus. Bahkan Bapa dan Anak pun bergantung padanya. Ya, tapi Roh Kudus itu punya suami, suaminya lah Bapa. Itu tetap lebih Iya. tinggi karena dia lebih pintar dari Roh Kudus. Ya, Oh, jadi Kuasa Maria sama dua kepintaran anak lebih itu. mahal mana sih? Kuasa Iya. dengan kepintaran Enggak. lebih mahal mana? ya. Sekarang pertanyaan Salah. saya Dua suami sederhana, begitu. Bang Luga. Ada di mana Roh Kudus sekarang? Roh Kudus dia ada di jalan semesta lah, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di Berarti tengah-tengah nggak ada kita juga ada dia. Iya, berarti nggak ada bentuknya. Perempuan. Bukan Dia pribadi, perempuan. bukan sosok Dia ya? perempuan. Lah, Dia kenapa? perempuan. Kenapa bisa? Roh Kudus ini punya bentuk nggak? Perempuan, perempuan Iya, raksasa. 410 ya. Bagaimana sesuatu yang punya bentuk, apalagi bentuknya seperti perempuan, dikatakan ada di mana-mana? Bagaimana itu bisa terjadi? Oh bisa, kau aja dilahirkan dari perut mama kau kok, dari kecil, dari setetes darah kok sama sperma. Kecil banget itu sperma itu. Dia aja dari perut mama kau. Maksud saya. Roh Kudus ini punya Dia sama itu, cara bentuknya kerja sama. perempuan, tapi dia Punya. dikatakan Maha Kuasa dan ada di mana-mana. Maksudnya gimana tuh? Misalnya kalau Roh Kudus saya masukin ke dalam mobil, di luar mobil ada Roh Kudusnya nggak? Ada. Ada dua dong. Yang menjadikan langit dan bumi ini Roh Kudus, yang menciptakan kau bisa bernapas Roh Kudus. Ya itu pernyataan, itu klaim. Nah sekarang Roh Kudus yang bentuknya seperti perempuan ini saya masukin ke dalam mobil. Di luar mobil ada Roh Kudusnya nggak? Jangan cepat-cepat mengatakan ada. Kamu nggak bisa memasukkan Roh Kudus ke dalam mobil. Kamu siapa sih? Oke. Ketika Oke, dia Bang masuk ke Luga. dalam Surga dan rumah, di bumi Roh di luar Kudus rumah ada ada. nggak? Ketika dia Udah Roh Kudus dijawab, ini yang kamu Maha Kuasa ini ulang-ulang. masuk ke Udah dalam bilang rumah, di jalan luar rumah semesta itu ada ada. nggak? Ada. Aku punya udah pertanyaan ada, berat udah banget nih diulang. Bang Luga. Pertanyaannya Ada. berat banget nih Bang Luga. Jadi Oke, sebenarnya lanjut. surga itu ada di mana sih Bang Luga? Ya gimana? Surga itu ada di mana sih Bang Luga? Di atas. Oh, jadi waktu itu Bang Luga Nah, naik di ke atas atas bumi, gitu. naik ke atas, lewat bintang-bintang, galaksi Bima Sakti naik terus ke atas, galaksi Andromeda lewat naik ke atas terus, baru nanti ketemu pintu terbang. Oh gitu ya. Itu Di bentuk, atas. ya bentar. Itu surga apa kelas? Kalau di dunia nggak ada Gerbangnya? surga ya Bang Luga ya? Selama kita hidup di dunia ini ada surga nggak Bang? Abang Ya, Luga. kita masih hidup di bumi, cuma Nah, di kan bumi suasana surga. Oh. Jadi di dunia ada surga juga. Bumi itu miniatur surga. Ah, Bumi itu contoh? miniatur surga. Surga ya. Surga itu yang aslinya, kita ini miniaturnya. Oke. Contoh Bang. merasakan surga di dunia kayak gimana Bang Luga? Itu cuma perasaan. Surga itu tempat. Perasaan boleh-boleh aja senang, tapi tempat itu di atas, bukan di bumi. Kau harus terbang, harus ada yang bawa, harus bawa malaikat atau Roh Kudus. Itu tempat. Tempat Tuhan bertakhta. Terakhir pertanyaanku begini Bang. Kalau kita selamat di dunia dan di akhir, selamat di dunia dan di akhirat di surga, jadi di dunia itu supaya selamat dan di surga juga selamat, itu seperti apa Bang Luga? Harus percaya Yesus anak tunggal Allah dan Tuhan, itu kuncinya. Kalau cuma masih nabi-nabi udah, campakkanlah kau ke dalam lautan api. Kelamaan. Oke lanjut. Lanjut Iya teman-teman. kan? Izin. Ulang pertanyaan saya Bang Luga ya. Kenapa Yesus disebut anak tunggal padahal dua-duanya tidak didahului masa? Tidak ada yang kakak, tidak ada yang adik di situ, nggak ada yang tua di situ. Bang Istilaful. Ini Ya. kan kita ada teman Kristen yang lain ya. Iya, Saya ya. mau tanya setuju nggak dengan pendapatnya Luga? Abang Kojiro, monitor. Iya, monitor. Ya, bagaimana dari apa yang Anda dengarkan tadi, setuju nggak dengan pendapatnya Luga? Ini loh, Bang Luga kan bilang Roh Kudus itu kan istrinya Tuhan, ya kan? Nah, Lukas 3 ayat 38 itu juga mengatakan Adam itu anak Tuhan juga. Pertanyaan aku, kenapa Adam tidak lahir dari rahim Roh Kudus? Nah, Oke, dijawab. Tidak ada ayatnya Adam disebut anak Tuhan. Sebentar, tidak ada ayatnya disebut Adam anak Tuhan. Kamu cuma membaca salah arah baca kamu salah. Yesus itu anak Adam, lalu Yesus itu anak Allah. Jadi kamu menganggap Adam itu anak Allah. Jadi kamu salah baca itu. Yesus itu kan anak Adam, anak Yusuf, anak ini, baru terakhir anak Allah, anak Adam. Lalu dikatakan anak Allah. Jadi bukan kamu komanya nggak kamu baca, kamu ratain. Jadi kamu jadi baca Adam anak Allah, nggak ada ayatnya Adam itu anak Allah. Kamu Oke. salah baca. Oke, Bang Jadi Kojiro komanya gimana? kamu nggak baca. Oke, Jadi Luga, komanya kita dibaca bacakan dia. ulang ya, boleh. Di mana Bang Kojiro? Biar aku Lukas bacain. 3 ayat 38. Oke, Bacakan. sahabat. Dari 37 deh, biar lebih enak. Lukas 3.
Lukas 3, 37 dan 38. Ya. Lukas 3, oke. Anak Metusala, anak Henok, anak Yarid, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, Tuh anak kan? Adam, anak Allah. Terus. Adam nggak ada disebut, itu komanya kau baca, tolong. Komanya kau baca. Nggak sekolah Bang, sih kau ini. koma itu masa harus dibaca begini, Bang? Anak Metusala, koma, anak Henok, koma. Masa harus dibaca begitu, Bang? Enggak, maksudnya gini. Bang Luga. Begini maksudnya, kamu kan baca nih ya. Ini kan silsilah Yesus. Yesus itu anak Enos. Yesus itu anak Set. Yesus itu anak Adam. Yesus itu anak Allah. Tapi dia tidak membaca karena ini kan silsilah Yesus. Oke. Bukan Adam, Oke. anak Allah. Yusuf Aduh. anaknya siapa? Yusuf anaknya Eli. Ya adalah Betul. anak Yusuf. Oke. Yusuf anak Eli, betul? Eli anak Matat, betul? Matat Bukan anak begitu, Lewi. Pak. Bukan begitu, salah. Ini bukan silsilah. Ini Bang, pendapat ini orang judulnya tentang silsilah Yesus loh, Bang. Iya, Oke. tapi artinya begini loh. Yesus itu anak Matat. Yesus itu juga anak Lewi, bukan Matat anak Lewi, bukan begitu. Nah, berarti kalau gitu Yesusnya ada banyak dong. Menurut sebentar. Menurut anggapan orang, iya anak Yusuf, iya juga anak Eli, bukan berarti Nggak ada iya anak kata Yusuf, iyanya, Eli Bang, anak di situ. Yusuf, Eli anak Bang, Matat, nggak Matat ada bukan kata- begitu. nggak ada Udahlah, kata sekali iyanya di diajarin situ. kalau nggak ngerti udah cukup, lanjut yang lain. Nggak, gini, Udah, Bang yang penting Luga. saya udah jelasin, jangan diulang, Iya saya tidak capek. oke, sebentar Bang Luga, saya mau bicara sedikit ya. Di situ tidak kata iya juga anak ini, iya juga anak ini, enggak begitu. Kalau dia anak ini juga, Ya, anak ya, ini pelajari juga, lagi aja. Sabar, Bang Ya. Luga, saya lagi bicara. Renungkan, Saya lagi bicara, Bang Luga. renungkan aja dulu. Bang Luga, saya lagi bicara. Oke, diam dulu mulutnya. Di saat dia anak ini, berarti Yesusnya ada banyak, bukan tertuju kepada satu Yesus saja. Sekarang kalau dikatakan Lady Ghost anaknya Wan Abi, saya itu Wan Abi merujuk kepada Bang Wasli. Terus saya bilang, oh anaknya Wan Abi, anaknya Wasli, anaknya ini berarti Lady Ghostnya bukan satu, Lady Ghostnya ada banyak. Kalau Bukan Lady gitu, Ghostnya cuma jadi satu, hanya disebutkan satu saja. Itu silsilah Jadi gini. sederhana. Misalnya ini yang disebutin adalah kakek keturunan nenek moyangnya. Yesus itu pertama anak Yusuf. Yusuf ini Yusuf punya anaknya bapak. siapa? Yusuf anaknya Anaknya siapa? Eli. Yusuf anaknya Eli. Eli anaknya siapa? Eli baca lagi dong, anaknya Matat. Matat anaknya siapa? Anaknya Lewi. Oke, Lewi anaknya siapa? Lewi anaknya Malaki, Malaki anaknya anaknya siapa? Yasnai. Oke, Yasnai anaknya siapa? Yusuf, Matija Oke, Yusuf. anak Amos. Oke, Oke, terus? biar nggak kepanjangan. Yesus juga anaknya Mahalael, Yesus juga anaknya Nggak ada Enos. tulisannya begitu. Bang, apa Iya. standar? Sebentar, Bang. Adam itu kan- Adam Sebentar, saya bantah sedikit ya, Bang. Izin, Bang. Anda memberikan saya dua standar yang berbeda. Standar yang pertama, Anda katakan Yesus anak Yusuf. Yusuf anak ini, anak Eli anak Matat. Itu standar yang Anda kasih nih. Setelah itu Anda kasih saya standar kedua, Yesus anak Yusuf, Yesus juga anak Eli, juga anak Matat. Berarti Yesusnya ada banyak. Anda ngasih saya dua standar yang Ya udahlah. berbeda dan dua Terserah standar tahu ini. lah. Dan Kalau dua Yesus- standar ini bukan Yesus ada sebentar, banyak, Yesus Abang. ada Kenapa sih, Bang? Nggak bisa dengar orang ngomong. Abang kasih saya bukan ngasih standar yang apple to apple. Nih, standarnya. Tadi yang pertama kayak sudah gimana? benar, tapi begitu Anda kamu ayat saya terus juga anak ini, saya minta data yang tertulis yang seperti Abang katakan. Oke. Karena data itu Kita tidak tertulis kembali, seperti itu, Bang. kita kembali ke pertanyaannya Abu Isa, ya kan? Katanya Abu Isa, katanya Adam anak Allah. Di mana ayatnya Adam anak Allah? Di sini kan anak Set, anak Adam, anak Allah. Ini lagi menjelaskan siapa Yesus, bukan Adam anak Allah. Enos anak Set. Set anak siapa? Anaknya ada. Ini lagi dijelasin ini anaknya Yesus ini anaknya Enos, anaknya Set, anaknya Adam, anak Yesus yang sedang dijelaskan, bukan si Adam anaknya Allah. Adam itu kan nggak punya bapak dan mama. Siapa ibu kandungnya Adam? Adam kan tidak dilahirkan dari hubungan seks. Adam itu kan tidak dilahirkan dari. Udah cukup lah. Ini pertanyaan tolol ini nggak ada gunanya. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Bila kamu pergi surga enggak? Enggak, bila Apa? kamu pergi surga. Apa Bila tuh? kamu pergi surga. Iya, lagi mau kenapa? naik surga. Iya, bila. Kapan lagi mau pergi surga? Aduh, kamu jangan hina-hina surga loh. Surga itu Ya, bukan ini. Ciputat, bukan Jakarta. Selalu Kamu jangan menghina surga. Iya. Oh, saya ini. Bahaya masih. Kamu belum tentu masuk surga loh. Ya, Benar loh. jadi Saya Nabi bilang, Luga, kau masuk neraka, kau hina-hina Iya. surga loh.
sebentar dulu Nabi Luga, untuk ngetes kenabian Luga ini bisa dipercaya atau tidak, dia harus bisa menjawab pertanyaan ini. Nabi Luga, siapa yang menciptakan tiga bentuk Tuhan itu? Ada Roh Kudus, ada Bapa, ada Anak, tiga-tiganya punya bentuk. Siapa menciptakan bentuk? Tidak ada yang menciptakan Allah Bapa. Allah Bapa sudah maha kuasa dari kekal sampai selamanya. Tapi dia punya bentuk, Nabi Luga. Dia Iya, punya bentuk itu tidak ada yang menciptakan. Bentuk itu di atas segala-galanya. Bentuk itu Tuhan. Iya, berarti Tuhan mendapati dirinya dalam keadaan seperti itu. Tuhan tidak mendapati, Tuhan sudah ada dari kekal. Jadi tidak ada istilah mendapati. Enggak, Kalau anggap saja ya, mendapati kita kan baru berandai-andai berpikir. ya, saya ini adalah Tuhan. Saya mendapati diri saya bentuknya seperti manusia. Lah kok untuk saya seperti ini? Iya, Siapa yang karena membuat saya misalnya seperti ini? dia memang dari Sudah. dulunya. Siapa yang larang? Kan gak ada yang larang. Iya, itu dia masalahnya nih. Misalnya kalau saya Tuhan Itu nih, bukan saya seperti masalah. manusia, pasti saya Kalau akan bertanya, kok bentuk saya seperti ini? Siapa yang menciptakan saya seperti ini? Makanya saya bilang otak kau yang kecil segede bakpao itu jangan kebanyakan mikir. Otak kau itu otak hina. Manusia berdosa lagi kau. Jangan kau berpikir seperti Tuhan karena kau adalah makhluk hina. Jadi sudah menjadi nasib Tuhan ya, sudah menjadi takdir Tuhan bentuknya seperti itu. Bukan nasibmu yang nggak sanggup berpikir ke situ. Nggak boleh kau berpikir ke situ karena kau satu manusia berdosa dan mau ke neraka. Apa yang mau diharapkan dari pertanyaan kau? Betul nggak? Iya, masalahnya Tuhan mendapati dirinya dalam keadaan seperti itu. Iya, Dan Tuhan itulah tidak bisa derita berbuat kau lah apa-apa itu kecuali tanya menerima kepada bentuknya diri seperti kau. itu. Menderitalah kau dengan pertanyaan itu. Kalau saya mah nyantai aja. Iya, Susah dijawab amat dong sih. tadi. Makanya kenapa ada orang gajinya UMR yang satu gajinya 500 triliun. Itulah bedanya. Yang punya otak dan yang nggak punya otak ya. Iya, kalau Iya. orang nggak punya, makanya cara berpikir kau tuh aneh. Oke, saya terima. Cuma pertanyaan Iya, yang kedua udah. sama. Saya ulang lagi pertanyaannya nih. Ini ada anak, ada bapak, padahal sama-sama tidak didahului masa loh. Seharusnya umurnya sama. Ya memang sama umurnya. Bahkan nggak punya umur. Gimana mau Iya. mengatakan yang tidak diawali Kan masa Yesus itu kan punya umur? berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Selesai. Iya, artinya tidak ada anak dan tidak ada bapak di situ. Kedudukannya harus sama dong. Salah kau. Tidak ada tua, tidak ada muda di situ, tidak ada. Iya kan saya bilang ketiganya punya kelebihan. Kalau berpikir kelebihan bapak, Iya, percaya hanya karena kelebihan mereka anak. bertiga memiliki kelebihan, tidak berarti ada yang tua, ada yang muda. Dua-duanya tidak didahului masa loh. Ya itu sudah penetapannya. Memang dia jadi anak, dia lebih muda memang. Oke. Ya, gimana tuh? Di dalam Aduh, saya yang kekekalan bodoh itu ini sudah ada kayaknya yang susah muda, memahami tuh. ada Nabi yang juga. agak lebih tua. Itu sudah ada dari dalam kekekalan. Makanya jadi gini, ada hal-hal yang tidak boleh kita kata itu cuma milik Tuhan. Kita ini kan ciptaan. Masa kau ciptaan sok-sok petantang-petenteng di depan sang pencipta? Iya, betul diam juga lah. sih. Ya Cuma kau diam tetap aja, saja saya kita mau menjadi makan, pikiran. berak. Tetap saja menjadi pemikiran Itu saya cukup. tuh, Nabi Ya Luga. udah, pikirkanlah kalau memang kau nggak naik pangkat jadi Tuhan, ngapain kau pikirin? Tetap aja kau jadi orang biasa, Dikatakan kan? anak, dikatakan bapak, padahal sama-sama tidak Kebanyakan didahului mikir. masa loh. Itu namanya kebebasan Bang berpikir. Luka. Udah tahu dia ciptaan, tapi Oke, dia sosok Bang berpikir kayak Kojiro. Tuhan. Silakan. Ada lagi tak? Oke, saya tanya lagi teman kakak. Iya. Bang Kojiro, ini mungkin pertanyaan saya tidak menyinggung Bang Luga. Saya minta maaf sebelumnya kalau tersinggung dengan pertanyaan saya. Sepengetahuan saya, Kristen mengimani bahwasanya Nabi itu harus dari Bani Israel. Oke, Bang Kojiro sendiri mengimani nggak ada Nabi Luga nih yang dari Indonesia? Iya kan dikatakan nabi terakhir itu Yesus. Udah berhenti di Yesus nggak ada nabi lagi. Mohon juga. Wah, gimana saya tuh jawab Bang Bang Luga? Luga. Katanya Nabi terakhir ya, Saya sudah jawab. keren Bang Luga. Kayak Saya mana Bang jawab. Luga tuh? Saya jawab, tidak ada ayat tertulis di dalam Alkitab bahwa Nabi terakhir adalah Yesus. Itu adalah ciptaan dari pendeta-pendeta. Itu nggak ada. Di Wahyu pasal 9, di akhir dari dunia, itu belum terjadi. Itu akan ada muncul dua nabi. Bahkan setelah Yesus bangkit ke surga, di Kisah Rasul pasal 13, itu masih ada Nabi Barnabas. Jadi istilah nabi terakhir itu adalah ciptaan gereja, bukan ayat Alkitab, bukan firman Tuhan. Apa tujuannya? Tujuan membuat istilah nabi terakhir adalah supaya para pendeta-pendeta jadi bos, bebas memerkosa umatnya. Supaya pendeta-pendeta ini menerima uang dari jemaatnya, bebas membuat ajaran seenaknya, makanya nggak boleh ada nabi. Nah kalau ada nabi kan bisa jadi polisi kan? Oh kata Tuhan begini. Oke, kok, sebentar ajarannya Nabi. beda. Nah itu Saya adalah bacakan ajaran ya. beda. Tadi referensi dari Nabi. Pada waktu itu di dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi pengajar, Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lucius orang Kirene, dan diasuh bersama dengan raja wilayah tersebut. Kisah para rasul ini dicatat jauh setelah penyalipan ya, surat kebangkitan. Setelah Yesus ya. Iya, setelah Yesus ya, itu masih ada nabi-nabi. Dan hingga sekarang, siapa yang punya penglihatan, punya pesan, dan pembawa wajah wajahnya wahyu dari Tuhan, dia adalah nabi itu sendiri.
Dan saya sendiri mengakui Luga ini nabi. Thank you. Oke, Bang Oke, Troy. saya jawab lagi. Satu lagi ya. Gini, Iya, boleh. kan hamba Tuhan tuh ada 5 sebenarnya, 5 jawatan sebut. Pertama Rasul, Efesus 4:11, Tuhan memberikan untuk memperlengkapi jemaatnya 5 jawatan. Pertama sebagai Rasul, kedua sebagai Nabi, ketiga sebagai penginjil, 4 sebagai gembala, yang sering kita dengar dengan nama pendeta. Ini gembala ini. Baru kelima sebagai pengajar. Pertanyaannya, kenapa tidak adil? Kenapa cuma Nabi aja yang nggak boleh tampil lagi? Kenapa pendeta masih tampil? Kenapa tidak ada istilah ustadz terakhir, ulama terakhir? Kenapa harus Nabi terakhir? Rugi dong. Oke, panjang juga, saya tanya juga Iya. ya, saya tanya. Jadi kenapa nggak ada ulama terakhir atau pendeta terakhir? Kenapa harus nabi Oke, terakhir? oke. Jadi Saya jangan tanya. kau bikin aturan-aturan yang membuat rugi kami para nabi ini. Silakan. Oke, saya mau tanya, apakah Nabi Luga ini termasuk dalam 124.000 nabi-nabi atau yang 25 saja ataupun yang 5 orang? Sebab Enggak, di situ dia sudah nggak ada paham lagi. kalau Alhamdulillah Saya tahu, Aki. saya tahu. Iya, saya tahu. Saya masuk di- Alhamdulillah saya termasuk Aki. Saya masuk di 24 tua-tua, yang ring satunya Allah Bapa. Di sekeliling tahta Allah ada 24 rasul, saya masuk di situ. 24 rasul. Iya, 24 tua-tua, Wahyu 4 ayat 5. Dan di sekeliling Oh. tahta Allah itu ada 24 tahta, dan di atas 24 tahta itu duduk 24 tua-tua. Saya masuk di situ. Pusing kan boleh lo? masuk. Oh, berarti Bang Luga A1 lah ya, A1. Ring satu, ring satu. Hmm. Pusing. Saya tidak pusing juga, tapi kalau saya Udah berserak lah, berserak. Enggak sih, sebenarnya Turun kita itu, nggak mau turun, pusing. saya tidak mau turun. Iya, tidak pusing. Apalagi yang mau ditanya? Sekedar info ya, nanti ada gelombang kedua untuk pembaptisan di Sungai Gangga. Bagi yang ikut boleh request. Nanti saya catat. Bang Troy, lu jangan bikin gua ngakak lah, Sungai Gangga yang motornya kayak begitu, kayak mana ceritanya? Studi tour ya sekalian. Kreditur sih kayak sampah. Enggak, nanti kan Sungai Gangga itu akan dibersihkan karena bagaimanapun sebangsa dengan Bang Saiful ya. Bang Saiful kan dari India. Jadi saudara-saudaranya dia udah bilang tolong Bang Luga datang dulu ke India karena masih ada 1 miliar Hindu yang akan kami baptis. Bang, Ayah Saiful harusnya datang, saya Saiful bantuin. Ya, misi kami sebenarnya yang utama adalah mengkristenisasi seluruh penduduk India gitu. Jadi orang Kristen ini anak-anak Tuhan gini. Betul. Oh betul, jadi anak-anak Tuhan. Jadi artinya kamu ini adik-adik. Makanya kami panggil Allah itu Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah datanglah namamu, kerajaanmu datanglah kerajaanmu. di bumi seperti Jadilah di surga. kehendakmu. Berilah kami Oh. makanan yang secukupnya pada hari ini. Akan tetapi ampunilah orang bersalah seperti kami mengampuni karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya. Ngeri Amin. nggak? Oke. Ya, satu Ngeri lagi saya tanya. makanya. Boleh aku ngomong nggak host sebentar? Apalagi sih tanya, dari tadi ngomong mulu. Ya gue belum Ya, ngomong juga. Bang Luga. Lu Boleh, lama boleh, nggak Bang ketemu Wanadi, gua. silakan. Iya kan Bang? Iya kan Bang? Iya. Kita lama nggak ngopi Ah. ya. Bang Luga kalau misalnya hamba Iya, sama anak ya. beda nggak sih? Hamba sama anak beda nggak? Beda dong. Misalnya lo punya pembantu si Iem sama anak kandung lo. Bisa nggak lo kasih seluruh harta lo kepada pembantu lo? Kan nggak mungkin kan? Iem, kamu sini dong. Seluruh sertifikat rumah, harta semua, mobil Ferrari aku kasih ke kamu. Kan nggak mungkin. Gila, disangkain orang lo bilang gila. Masa Iya. kasih harta ke pembantu? Tapi Iya. kalau harta ngasih ke Benar, anak, Bang. iya. Iya benar. Berarti kalau abang kan Itulah anaknya perbandingan antara Tuhan. nabi dengan Iya. anak. Iya bentar Bang. Kalau nabi-nabi abang kan- pembantunya. Iya. Ya, kalau Iya. makanya nabi itu nggak boleh berakhir. Namanya juga pembantu. Masa pensiun? Kerjaan belum kelar, kok main pensiun aja? Iya kan? Kalau kalau abang Ibarat kan kata anaknya cician masih banyak. belum kelar gue ngomong lah. pulang. Kalau abang kan anaknya Oke, guys, saya mau tanya terakhir ya kan? Bentar dulu dong Bang, gue belum kelar ngomong. Gue lagi Ini 5 menit udah lama terakhir, 2 tahun ya? gak ketemu dia ini. Bang Luga. Iya, setengah jam lagi kita rubuh ya teman-teman, pas jam 6 ya. Kalau saya 5 menit lagi. Bang, Oke, juga saya mau tanya 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi saya. Sabar Bang Wasli, Bang Wanabi dari tadi mau nanya. Bang Wasli sabar. Bang Wanabi dari tadi mau tanya, nanya. Bang. Bang Wasli kasih kesempatan Bang Wanabi bertanya ya. Bang Wasli udah banyak bertanya, minta izin Oke, dulu. oke. Oke, Bang Wanabi silakan. Bang Wanabi ke mute. Nah, dia diam itu. Oke, Diam sudah itu. dia sudah monitor Bang Wasli. Bang Luga. Kalau abang Ya, Luga kan oke. anaknya Tuhan, Udah. ya kan? Oke. Bang Luga ya Bang kan, betul kan? Wasli. Iya, terus. Ya, kalau saya kan hamba Tuhan. Oh, bukan hamba Tuhan. Bukan, bukan hamba Tuhan. Oh, ciptaan aja, benar. Iya ciptaan juga, hamba juga. Kan Oh, enggak, bukan hamba. Tentang Itu dulu hanya bisa belum diberikan kelar. kepada nabi dan Aku mah rasul. kayak gitu sama adanya nggak boleh gitu, dia boleh potong-potong kalau ngomong sama adanya gitu. Ya, silakan. Sebagai ciptaan, silakan.
Nah, iya makanya. Nah, iya kan gitu, ya kan? Jadi kalau ciptaan yang hamba, dia kan harus mengikuti aturan Tuhan gitu. Kalau Bang Luga ikutin nggak tuh aturan Tuhan? Coba aku tanya. Iya, kalau hamba itu dalam struktur kerajaan dia hanya bisa dijabat oleh nabi dan rasul dan 5 jawatan, bukan umat. Itu hal hamba. Nah, kalau kamu ya kita harus mengikuti aturan Tuhan dong. Semua kan kita ikutin, percaya dulu kepada Yesus sebagai anak kandung. Itu hukum yang paling utama. Percaya kepada bapaknya sebagai bapak kandung, anaknya anak kandung, nabi-nabi ya pembantu-pembantunya. Itu. Jangan nabi dianggap jadi bos. Betul, Nabi Bang. itu pembantunya Tuhan sama pembantunya anak. Iya, kalau orang-orang Islam tuh percaya kalau Yesus itu cuma utusan, dia pembawa berita, pembawa Iya. firman Tuhan, ya kan? Bang Luga betul kan? Tapi kan kalau menurut ajaran Kristen kan kalian nanti kan masuk neraka kalau nggak bertobat dan percaya kepada Yesus. Udah ya, saya rasa cukup ya. Aku mau berangkat ini. Bang Luga nggak kangen sama adanya nih. Mau kemana? Bang Luga. Aku mau ada Nggak usah. mau jalan. Kapan lagi? Oke, ya, saya rasa cukup. Oke lagi. Bang Luga. Ke Pondok Gede. Saya mau tanya satu dulu Kak. Iya, silakan. Terus lagi ya. Iya, iya. Satu lagi ya, ini. Oke, di dalam Roma 1, 22, 23, di situ ada satu peringatan, ingat ya. Mereka menganggap diri bijaksana, tetapi mereka menjadi bodoh katanya. Dan menukar kemuliaan Allah dengan panah, dengan seperti manusia, mengumpamakan seperti manusia, burung-burung, dan binatang yang berkaki 4. Jadi di situ, karena kamu menganggap ataupun mengumpamakan Allah itu seperti manusia, Yesus, maka itu adalah kebodohan katanya. Ataupun menganggap itu sebagai burung Salah merpati, tafsir kamu. kebodohan. Ataupun domba, sebab semua ada dalam Bible kamu itu juga, misalnya juga. Jawab gak? Ya kau salah tafsir. Intinya kau bertobat lah ya. Udah ya, saya rasa cukup dulu teman-teman ya. Aku tutup dulu. Oke, lu